Seorang pria bernama Richard, dan pacarnya Jen, pergi berlibur ke rumah peristirahatannya yang terpencil di tengah gurun. Mereka ingin menghabiskan waktu berdua, sebelum perjalanan berburu dengan teman-temannya. Di dalam rumah, Richard melihat Jen berdiri di tempat tidur, dengan anggun dan menggodanya. Tanpa membuang waktu, Richard meraih Jen dan melampiaskan keinginannya. Setelah mereka selesai mantap-mantap, Richard menerima telepon dari istrinya, memberitahu betapa sibuknya dia di rumah. Saat Richard kembali ke tempat tidur, Jen tidak menatapnya. Richard merayunya dan tidak butuh waktu lama untuk mencairkan suasana. Keesokan harinya, teman Richard, Stan dan Dimitri, tiba-tiba datang. Richard kemudian memperkenalkan Jen kepada teman-temannya. Ketika Jen pergi, Stan dan Dimitri menatapnya seolah-olah mereka belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dengan sinis, Stan bertanya pada Richard, "Apakah dia istrimu?" Tetapi Richard tidak menjawab dan memberitahunya bahwa Jen akan pergi besok dan mereka tidak seharusnya bertemu. Malam itu, mereka berempat bersenang-senang dan minum lalu Richard mengeluarkan banyak miras. Stan dan Dimitri sangat terpukau dengan kecantikan Jen, mereka berbicara dan menatapnya sepanjang waktu. Ketika Richard duduk bersama mereka, Dimitri memperhatikan peyotnya. Dimitri tiba-tiba mengambil peyot dari Richard, kemudian melemparkannya ke Stan, dan Stan melemparkannya kembali. Tetapi Richard segera menangkapnya dan memperingatkan mereka bahwa menggunakan peyot saat membawa senjata dapat menyebabkan kecelakaan. Stan dan Dimitri kembali duduk. Sementara Richard meminta Jen untuk menyembunyikan peyot untuknya, Jen kembali ke dalam rumah dan menyembunyikan peyot di dalam kalungnya. Saat Jen mengajak Richard berdansa, dia menolak. Jadi dia meminta Stan sebagai gantinya. Jen dengan tariannya menggoda Stan, yang jelas-jelas memiliki waktu dalam hidupnya. Saat Stan terus berdansa dengannya, Richard memutuskan bahwa sudah cukup dan menggendong Jen di atas bahunya. Jen bangun sendirian di pagi hari. Ketika dia pergi mencari Richard, Stan menyambutnya dengan sangat antusias. Dia kemudian bergabung untuk sarapan, dan Stan memberitahu dia bahwa Richard pergi untuk memberikan paspor mereka kepada penjaga hutan, yang akan memakan waktu cukup lama. Dia juga menambahkan bahwa Dimitri sedang mabuk dan membuat Jen tertawa. Ketika dia menyadari bahwa Stan sedang menatapnya, Jen meminta diri dari meja dan mengatakan dia akan mulai mengemasi barang-barangnya. Itu membuat Stan kecewa. Saat Jen berpakaian setelah mandi, dia terkejut melihat Stan berdiri di samping pintu. Stan meminta maaf karena telah membuatnya takut, tetapi Jen tampaknya tidak keberatan. Stan kemudian memasuki kamar Jen dan duduk di sampingnya. Dia mengatakan bahwa sayang sekali mereka tidak cukup waktu untuk mengenal lebih baik. Stan memberikan Jen kartu nama, tetapi Jen menolaknya. Stan kesal dan bertanya pada Jen, apa yang tidak dia sukai darinya? Jen kemudian merasa tidak nyaman dan sulit untuk menjawab pertanyaannya, tetapi akhirnya ia melakukannya. Dia memberitahu Stan bahwa dia bukan tipenya sama sekali. Merasa gugup, Jen coba untuk menjauh darinya, tetapi dia tidak berhenti mengganggunya. Tiba-tiba Stan mendorongnya ke kaca dan melepas celana dalamnya. Saat dia akan mengebor dari belakang, Dimitri membuka pintu dan melihat mereka. Stan bertanya apakah dia ingin memiliki giliran Jen juga, tapi Dimitri terus memakan snacknya sebelum pergi. Stan memaksakan diri pada Jen, dan membuatnya menangis kesakitan. Saat Richard kembali dan memperhatikan kedua temannya diam, Stan menjelaskan bahwa ada masalah dengan Jen. Richard kemudian mencoba berbicara dengan Jen, tapi Jen tidak banyak bicara dan hanya bersikeras agar Richard memanggil helikopter. Dia mengatakan ingin pulang. Saat Jen menangis pelan, Richard kembali keluar dan bertanya pada Stan apa yang dia lakukan kepada Jen. Jen menuntut dia memanggil helikopter sebelum dia mulai mengemasi barang-barangnya, tetapi Richard memberitahunya itu tidak mungkin. Dia kemudian menyalahkan Jen karena terlalu cantik, mengklaim dia sulit untuk ditolak, terluka dan marah. Jen sekali lagi menuntut Richard memanggil helikopter, mengancam akan menelpon istrinya dan menceritakan semua yang mereka lakukan. Tanpa peringatan, Richard menamparkan Jen begitu keras hingga dia jatuh ke lantai. Saat dia berdiri di atasnya, Richard mulai memanggil namanya dan memperingatkan agar tidak membicarakan istrinya lagi. Jen lalu berlari di luar sementara Richard mengejar, dan begitu Stan dan Dimitri melihat, mereka segera mengikuti. Ketiga pria itu mengejar Jen ke tebing, dan ketika Richard melihat bahwa dia akan melompat, dia menghentikannya dan meminta maaf karena menamparnya.
Dan ketika Jen terdiam, dia meminta telepon Stan, dan berjanji bahwa dia akan memanggil helikopter. Setelah berbicara dengan Roberto, pilot, Richard memberitahunya kalau helikopter tiba dalam 30 menit, tetapi Richard tiba-tiba mendorongnya dari tebing. Jen jatuh dan tertusuk di pohon. Stan bertanya kepada temannya, mengapa dia melakukan hal seperti itu. Richard memberitahu mereka bahwa Jen dapat memenjarakan mereka selama 15 tahun. Tetapi mereka harus memastikan kalau tidak meninggalkan jejak. Setelah Stan dan Dimitri setuju dengan rencana Richard, mereka bertiga kembali ke rest house. Richard membakar barang-barang Jen, kemudian dia dan teman-temannya menyiapkan perlengkapan dan senjata untuk perjalanan berburu mereka, lalu Richard kemudian menelpon istrinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Jen secara ajaib tersadar saat masih tertusuk cabang pohon. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, dia mengambil korek apinya dan membakar pohon itu. Setelah beberapa saat, Jen tiba-tiba mendengar suara kendaraan yang bergerak, menandakan kedatangan Richard dan teman-temannya. Dengan cabang masih mencuat dari tubuhnya, Jen memaksa dirinya untuk merangkak menjauh dari tempat dia jatuh dan bersembunyi. Richard dan teman-temannya panik ketika mereka tidak menemukan tanda-tanda tubuh Jen. Stan menyarankan agar mereka menemukan Jen dan membawanya ke rumah sakit. Dia mengatakan dengan bantuan pengacara, mereka dapat membuat apa yang terjadi pada Jen terlihat seperti kecelakaan. Kesal dengan kepengecutan temannya, Richard bersikeras untuk tidak menelepon siapapun, mengingatkan Stan bahwa Jen sendirian dan terluka dan tidak akan memiliki kesempatan melawan 3 pria bersenjata. Hari sudah gelap, ketika orang-orang itu mencapai pohon tempat Jen jatuh. Mereka melihat handphone Jen dan jejak darah di sekitarnya. Mereka merasa yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk temukan dia. Kemudian mereka mengikuti jejak darah Jen, dan begitu berhenti di tepi sungai, mereka setuju untuk berpisah agar menemukannya lebih cepat. Sementara itu, Jen terus berenang. Jen menemukan Dimitri sedang pipis di tepi sungai dengan senapannya bersandar pada batu. Jen merayap di belakangnya dan mengambil senjatanya. Ketika Dimitri berbalik menghadapnya, Jen menarik pelatuknya. Sayangnya, senjatanya kosong, jadi Dimitri dengan mudah merebut senjata dan mendorongnya. Dia kemudian memberitahu teman-temannya bahwa dia menemukan Jen, dan memberitahu mereka bahwa dia akan menemui mereka di jeep. Stan menghela napas lega setelah mendengar berita itu lalu dengan santai memutar musik menggunakan handphone milik Jen. Saat Dimitri mencoba menenggelamkan Jen, dia mengatakan padanya bahwa dia suka membiarkan mangsanya datang kepadanya dan membuatnya berpikir menyerangnya, padahal sebenarnya, dialah yang menunggunya. Jen mencoba untuk melawan, tapi Dimitri terlalu besar dan kuat untuknya. Ketika dia berhasil mengambil pisau Dimitri, dia dengan cepat menusuk matanya begitu kepalanya keluar dari air. Dengan pisau masih menempel di matanya, tetapi dia masih berusaha mendekati Jen, namun akhirnya dia pingsan dan mati. Dia kemudian pergi ke gua dan membuat api sebelum meminum bir. Dia mencoba untuk mencabut cabang yang menusuk tubuhnya tetapi berhenti setelah terlalu menyakitkan. Saat berbaring, Jen tiba-tiba teringat peyot yang dia sembunyikan di kalungnya dan memakannya. Saat dia menatap api, Jen tiba-tiba merasa aneh saat mendengar musik yang keras. Dia mulai mati rasa dan berhalusinasi. Jen membuka kaleng bir menggunakan pisau sebelum membuat beberapa sayatan di sekitar lukanya agar dengan mudah mengeluarkan cabang yang mencuat dari perutnya. Jen melihat darahnya menyembur keluar dari tubuhnya. Dia kemudian mendapatkan aluminium kaleng bir untuk meletakkannya di atas api. Dan setelah cukup panas, dia menggunakannya untuk membakar lukanya. Keesokan harinya, Stan dikejutkan ketika Richard melempar seekor binatang mati ke kaca depan mobilnya. Menyadari itu Dimitri belum kembali, Richard mencoba menghubunginya lewat radio. Tapi tidak ada jawaban. Saat Stan kencing di tepi sungai, tiba-tiba tubuh Dimitri yang membusuk mengapung. Saat Richard menatap tubuh temannya yang sudah mati itu, dia menyadari bahwa Dimitri telah ditusuk di mata. Dia kemudian menyeretnya keluar dari air sementara Stan melihat dari mobilnya. Setelah Richard meminta bantuan Stan untuk menyingkirkan tubuh Dimitri, Stan mengungkapkan kepahitan tentang apa yang terjadi. Begitu mereka melemparkan Dimitri ke sungai yang lebih dalam, Richard tiba-tiba meninju wajah Stan dan mematahkan hidungnya. Keduanya kemudian melanjutkan pencarian mereka untuk Jen, yang masih tidur di gua. Ketika Jen bangun, dia menyadari bahwa logo Phoenix dari kaleng bir telah dipindahkan ke tubuhnya.
Itu cukup simbolis karena dia baru saja lolos dari kematian. Ketika dia bangkit untuk meninggalkan gua, Richard tiba-tiba muncul dan meledakkan kepalanya. Jen kemudian bangun, berteriak, dan menyadari itu hanya mimpi. Dia terus mengalami serangkaian mimpi buruk tentang 3 pria meneror dan memburunya, dan ketika dia akhirnya bangun, dia mengambil senjata Dimitri dan mulai mencari penyerangnya. Richard dan Stan memutuskan untuk berpisah lagi. Dengan teropongnya, Jen berhasil menemukan di mana Stan berada, dan ketika dia mulai mengemudi, dia bersiap untuk bergerak. Jen mencoba membidiknya dari jauh, namun efek peyot belum sepenuhnya hilang. Itu membuat Jen sesekali berhalusinasi. Setelah mengambil tujuan yang lebih baik, Jen menembak dan memukul bahu Stan sementara benturan senapannya menjatuhkannya ke tanah. Saat Jen dengan hati-hati mendekati kendaraan Stan, dia melihat jejak darah di tanah, dan Stan mencoba melarikan diri, tetapi Jen mengikutinya dari dekat, siap menembak kapan saja. Stan terus melarikan diri dari Jen sambil menangis kesakitan. Dia kemudian bersembunyi dari Jen yang masih mencarinya, dan ketika dia melewatinya, Stan menembaknya dari belakang dan mengenai telinganya. Stan telah membalikkan keadaan pada Jen, ketika dia mulai mengejar dan menembaknya. Dalam upaya untuk melarikan diri, dia memecahkan senternya dan meninggalkan pecahan kaca di tanah, yang akhirnya diinjak Stan. Jen terus melarikan diri sementara Stan merintih kesakitan, mencoba melepaskan pecahan kaca di kakinya. Begitu dia berhasil mengeluarkannya, Stan mundur ke mobilnya dan lukanya semakin berdarah saat dia menginjak pedal. Dia kemudian mencoba untuk menabrak Jen, tapi Jen sudah bersiap untuk menembaknya. Saat Richard mencoba menghubungi Stan melalui radio, Jen mengambil kendaraan dan pergi. Tanpa kabar dari Stan, Richard memutuskan untuk kembali ke rumah. Di rumah, Richard menelepon pilotnya untuk memberitahu bahwa dia akan pulang lebih awal dari yang direncanakan. Dia mengatakan sesuatu muncul di tempat kerja, dan dia sudah menurunkan teman-temannya di bandara. Ketika pilot memberitahu Richard bahwa dia akan menjemputnya dalam 30 menit, Richard pergi ke kamar mandi, dan membawa senapannya. Richard mendengar suara, kemudian keluar untuk memeriksanya. Saat masih telanjang, Richard mengambil pistolnya dan mencari sumber suara, dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Setelah menjelajahi rumah dan tidak menemukan tanda-tanda Jen, Richard kembali ke dalam dan duduk di sofa. Saat dia hendak bersantai, televisi tiba-tiba menyala. Dia kemudian mencari remote control untuk mematikannya, dan ketika dia berbalik, dia menemukan Jen berdiri di luar rumahnya, dengan senapan menunjuk ke arahnya. Richard akan menjelaskan dirinya sendiri ketika Jen menembaknya tepat di bawah tulang rusuk. Meskipun dia terluka parah, Richard mencoba untuk membalas, tetapi Jen tidak berhenti menembaki dia. Richard merangkak ke dalam rumah, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Jen kemudian mengikutinya, dan ketika dia melihat jejak berhenti tepat di depan pintu kaca. Richard hanya berdiri di dekat dinding di sebelahnya, siap untuk meledakkan kepala Jen. Ketika Jen hendak mengambil langkah maju, tiba-tiba dia menyadari kalau darah Richard berkumpul di depannya. Dia kemudian diam-diam bergerak kembali dan pergi ke sisi lain rumah. Tetapi ketika dia sampai di sana, Richard sudah pergi. Saat Richard terus berdarah, dia memutuskan untuk menutupi tubuhnya dengan cling wrap untuk membantu mengurangi pendarahan. Jen mendengar dentingan piring yang dijatuhkan Richard, dan ketika dia memeriksanya dan melihat Richard, dia langsung menembak, memaksanya untuk melarikan diri. Mereka terus mengejar satu sama lain di sekitar rumah. Jen terselip darah Richard dan menjatuhkan senjatanya. Dia mencoba untuk mengambilnya, tetapi Richard menangkapnya dan membuatnya pingsan. Richard mencekiknya dan mengejeknya, tanpa senjata untuk membela diri. Jen memasukkan tangannya ke dalam luka Richard, menyebabkan dia kesakitan luar biasa. Ini memaksanya untuk melepaskannya, dan ketika Jen akhirnya mendapatkan pistolnya, Richard mencoba mengambilnya. Tetapi dia segera menembaknya di dada. Saat dia bangun, Jen dengan santai melangkahi tubuh Richard dan pergi keluar, di mana dia mendengar helikopter tiba.